Nah, ini ada faktor penyebab gangguan kerusakan sistem power window. Yang pertama itu ada usia pemakaian. Yang kedua, cacat fisik pada komponen. Yang ketiga itu hubungan arus pendek atau konsleting. Nah, dari usia pemakaian ini juga bisa disebabkan dari pemakaian yang cukup lama. Misal yang mobil tahun 2000-an itu sudah terjadi keausan pada komponen, misalnya pada mekanisme power window-nya atau pada aktuatornya. Dan cacat fisik pada komponen ini bisa disebabkan oleh kerusakan faktor dari luar, yaitu seperti benturan atau sejenisnya yang dapat menyebabkan kinerja dari power window itu terganggu. Yang ketiga itu hubungan arus pendek atau konsleting, misalnya terjadi karena kendaraan itu habis kena banjir atau kabelnya itu ada yang terkelupas karena usia dari kendaraan, bisa jadi. Kemudian selanjutnya ada beberapa contoh gangguan kerusakan pada power window. Yang pertama itu power window tidak dapat dioperasikan dari saklar pintu penumpang, tapi hanya dapat dioperasikan melalui saklar utama. Yang berikutnya ini power window hanya bisa dioperasikan melalui saklar utama. Yang ketiga, power window hanya bisa naik saja atau turun saja. Nah, pada kasus 1, 2, dan 3 ini, kemungkinan kerusakan itu terjadi hanya pada unit saklar, baik saklar utama atau master switch maupun saklar pada penumpang. Yang keempat ini ada power window berat saat dioperasikan. Nah, ini kemungkinan terjadi karena terjadi penimbunan kotoran pada regulator kaca, dan cara mengatasinya yaitu dengan cara memberi grease pada regulatornya. Yang kelima itu power window mati total. Nah, ini bisa jadi fuse-nya itu putus atau relaynya power window itu rusak. Baik, akan kita bahas satu persatu. Nah, ini power window tidak dapat dioperasikan dari pintu penumpang, tapi hanya dioperasikan melalui saklar utama. Nah, kemungkinan kerusakan ini tadi yang saya jelaskan tadi, saklar pengunci pada master switch. Nah, ini saklar penguncinya itu ini. Jika ini dinonaktifkan, maka penumpang itu tidak bisa mengoperasikan buka tutup kaca dengan tombol yang ada di pintu penumpang. Dengan ini jika diaktifkan, maka penumpang itu bisa mengoperasikan melalui tombol yang ada di door trim pintu penumpang. Nah, ini yang kedua, saklar power window pada pintu penumpang. Ini kemungkinan terjadi rusak nih, bisa. Nah, ini cara mengecek saklar pengunci. Ini jika dibalik ini ada dua terminal, on dan off saja, dengan cara menggunakan avometer pada posisi ohmmeter atau buzzer yang ada bunyinya itu, dan dihubungkan ke masing-masing terminal. Terserah bolak-balik bisa. Jika ini diaktifkan, maka buzzer ini akan berbunyi. Jika diaktifkan buzzer ini tidak berbunyi, maka saklar ini rusak sehingga perlu diganti. Jika tidak diganti, maka power window itu hanya bisa dioperasikan melalui master switch, sedangkan penumpang tidak bisa mengoperasikannya. Bisa diakali dengan cara langsung di jumper, begitu. Kemudian yang berikutnya ini mengecek saklar power window pada penumpang. Nah, ini caranya sama, diarahkan ke ohmmeter atau buzzer, kemudian kabel merah dengan terminal yang pertama ini, kemudian kabel hitam ke terminal yang ketiga ini, dan ke terminal kelima ini bisa dicek secara bergantian. Nah, jika yang berfungsi misalnya hanya terminal nomor 1 ini, kemungkinan pintu itu kemungkinan kaca itu hanya bisa
turun saja, tidak bisa naik. Jika yang ini rusak, seperti itu. Jika dua-duanya masih normal, artinya ada konektivitas antara keduanya, maka saklar ini masih normal, seperti itu. Jika rusak salah satu ini, seperti yang saya katakan tadi, maka power window itu hanya bisa bekerja naik saja atau turun saja. Bisa dipahami ya dari sini. Kemudian berikutnya cara mengecek motor power window. Nah, ini kemudian kasus yang kelima, power window mati total pada salah satu pintu saja. Nah, ini cara mengeceknya. Ini juga ada dua kabel, hijau dan biru nih. Caranya juga sama, arahkan ke voltmeter ke ohmmeter atau buzzer. Jika masih berbunyi, berarti motor ini masih keadaan normal, tidak ada yang putus, dalam arti lilitannya itu masih bagus. Jika tidak ada, maka ini lilitan ini putus sehingga motor itu tidak bisa digerakkan. Nah, ini yang berikutnya itu mengecek arus masuk sistem power window. Ini yang kasusnya central lock mati total ini, kemungkinan itu terjadi pada arus masuknya. Nah, arus masuknya ini bisa diukur dari sini. Ini diarahkan dulu ke DC volt, kemudian kabel merah ke output terminal kunci kontak IG atau ACC, atau yang terminal masuk ke sistem central lock. Kemudian yang masa ini ke ground. Kemudian jika kunci kontak posisi on tidak terukur 12 volt, maka bisa jadi terjadi kerusakan pada kabel atau pada kunci kontak. Jika arusnya normal terukur 12 volt, maka aliran listrik masuk ke sistem power window itu normal. Kemudian jika arus ini normal tapi power window tidak dapat dioperasikan, maka kemungkinan terjadi terputusnya arus yang standby di masing-masing relay. Nah, ini ada relay. Relaynya itu ada 4. Jadi masing-masing aktuator itu punya 4 relay. Meskipun itu cara kerjanya itu sebenarnya sama. Hanya saja ditambah relay agar tidak terlalu membebani saklar. Nah, cara mengeceknya itu kita pindah saja nih. Kabel dari avometer itu dipindah ke sini. Harus standby dari relay ini. Nah, jika terukur 12 volt, maka tidak terjadi kerusakan sama sekali. Jika tidak terukur, meskipun cara mengukurnya sudah jelas, tapi di sini tetap 0, maka kemungkinan ini fuse-nya putus. Seperti itu. Dari sini ada yang ditanyakan. Jika ditanyakan itu langsung ke forum aja. Nanti saya bahas satu persatu. Nah, yang terakhir itu ada power window berat saat dioperasikan. Nah, kemungkinan ini terjadi karena ini. Di sini tuh timbul kotoran sehingga dapat menghambat gerakan dari regulator power window ini. Nah, ini. Di sini juga jika terjadi keausan itu juga bisa menghambat kinerja dari power window. Ini biasanya diberi grease. Dibersihkan dulu menggunakan pembersih. Biasanya kalau di bengkel itu menggunakan karburator cleaner. Kemudian dikasih grease semuanya. Kemudian ini juga dibongkar, diberi grease. Sambil digerak-gerakkan menggunakan dijamper langsung dengan aki atau tetap ada posisinya, dioperasikan naik turun seperti itu.